Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidyan Maharani dengan NIM 201600101 kelas F 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kebijakan Hutang, dan Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate tahun 2018 sampai 2020. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, yaitu didirikan dan dijalankannya suatu perusahaan, di antaranya untuk mencapai kesejahteraan pemilik, memaksimalkan keuntungan, serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Seorang manajer perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat suatu keputusan dan kebijakan agar nantinya tujuan perusahaan tersebut tercapai. Kinerja keuangan suatu perusahaan membuktikan hubungan yang cukup erat dengan pengukuran mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan. Marfu'ah dan Nindya 2017. Keputusan investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu bidang tertentu dan aset yang bertujuan mempengaruhi nilai perusahaan karena keputusan investasi yang baik akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kebijakan hutang tergolong dalam kebijakan pendanaan perusahaan yang sumbernya dari eksternal. Kebijakan hutang perlu dikendalikan dengan tepat dikarenakan penggunaan hutang yang tepat akan memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, untuk referensi studi kedepannya dengan menambahkan kajian yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain dalam menemukan model kerangka konseptual yang baru dengan memadukan, memodifikasi, serta menambah variabel, dan diharapkan dapat menemukan teori-teori baru. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dan diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Bab 2, telaah pustaka. Pada penelitian terdahulu, yang pertama penelitian Hasanah 2018, hasil penelitiannya menyatakan bahwa return on asset atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada penelitian Mulyani tahun 2014 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Dari hasil uji parsial ROA terhadap nilai perusahaan diketahui bahwa ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, penelitian Septariani 2017-192 menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika kebijakan hutang menurun, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan. Penelitian Sumanti dan Marjam tahun 2015 menyatakan kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Algis tahun 2017 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, penelitian Hidayat tahun 2017 menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Landasan teori. Yang pertama, teori signal.
Teori sinyal berguna untuk menerangkan bahwa laporan keuangan dipergunakan untuk memberikan sinyal positif atau sinyal negatif kepada para penggunanya. Perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar, investor dan kreditor. Yang kedua, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah sesuatu yang bersangkutan dengan harga saham di mata para investor. Dengan kata lain, nilai perusahaan juga bisa disebut sebagai persepsi investor atau masyarakat umumnya terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Yang ketiga, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Yang keempat, kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk digunakan membiayai aktivitas operasional perusahaan. Yang terakhir, keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang dipergunakan untuk memutuskan penanaman modal di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Seluruh proses merencanakan dan memutuskan berbagai jenis investasi dalam kurun waktu pengembalian modal lebih dari 1 tahun merupakan definisi dari keputusan investasi menurut Sutrisno tahun 2017. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Model pada penelitian dalam gambar berikut ini merupakan bagian kerangka konseptual sebagai proses pemikiran untuk melakukan pengujian hipotesis. Ada variabel independen, yang pertama kinerja keuangan sebagai X1, yang kedua kebijakan hutang sebagai X2, dan keputusan investasi sebagai X3. Dan akan mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Selanjutnya ada hipotesis. Berikut ini adalah perumusan hipotesis yang akan diajukan. Hipotesis yang pertama yaitu kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, hipotesis ketiga, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bab 3, metode penelitian. Ada rancangan penelitian. Yang pertama, penentuan masalah penelitian, pengumpulan data penelitian, dan analisis data. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan tujuan menjelaskan pengaruh beberapa variabel melalui pengujian hipotesis yang digunakan untuk membuktikan pengaruh beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 65 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dengan kriteria tertentu, antara lain yang pertama perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga perusahaan yang mendapatkan laba tahun 2018 sampai 2020.
Sehingga dari 65 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 45 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode dengan cara melakukan pendekatan melalui metode purposive sampling. Adalah pengambilan sampel yang melihat pertimbangan tertentu di mana persyaratan yang telah dibuat sebagai kriteria yang wajib dipenuhi oleh sampel dengan keinginan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data keuangan perusahaan yang meliputi data kinerja keuangan, kebijakan utang, dan keputusan investasi. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan bagian dari proses pengujian yang hasilnya digunakan untuk pembahasan sekaligus untuk menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan mengambil data berupa laporan kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan, kebijakan utang, keputusan investasi, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur menggunakan price to book value atau PBV adalah suatu rasio untuk menentukan nilai perusahaan dengan cara membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. PBV dirumuskan sebagai berikut, yaitu PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Selanjutnya, kinerja keuangan, yaitu suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan diukur menggunakan ROA. ROA dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproyeksikan dengan PER atau Price Earning Ratio, di mana PER menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham atau earning per share. PER dirumuskan sama dengan harga saham dibagi EPS atau earning per share. Kebijakan hutang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. Rasio ini diukur dengan rumus sebagai berikut, yaitu DER sama dengan total hutang dibagi jumlah modal sendiri. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yang pertama, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu meliputi pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji kelayakan model menggunakan koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel dependen serta mampu menginterpretasikan sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang terakhir ada uji hipotesis dengan menggunakan uji parsial atau uji T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi
variable dependent. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.